Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam masa Prapaskah, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berpuasa dan berpantang yang bertujuan untuk mengolah hidup rohani kita dan cara pengendalian diri. Kita berpantang dan berpuasa bukan untuk membuat orang lain ikut menderita dan berpuasa supaya kita merasa tidak ada tantangan. Dan kita pun diharapkan berpuasa dan berpantang bukan hanya sekedar status. Karena puasa dan pantang yang dikehendaki Tuhan bukanlah didasarkan pada kelaliman, tetapi kemurnian hati dan motivasi di dalam melaksanakannya demi kebaikan hidup kerohanian kita di masa yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur. Begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini melalui bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar, berpuasa, dan berpantang yang benar. Yesaya menegaskan ketika Anda dan saya serta kita semua berpuasa, tetapi setiap hari di mana kita berpuasa, kita juga mengumpat sebuah kata-kata kasar. Kita selalu marah-marah, menyalahkan teman yang makan di depan kita, menyalahkan orang lain yang membuka toko makannya di depan kita. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa sadar betul. Puasa bukan supaya kita bisa update status di WA kita atau di IG kita. Tetapi kita berpuasa untuk belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Belajar untuk mengendalikan diri kita dari nafsu tak teratur dan ambisi yang seringkali menjadi ratu dan raja atas hati kita. Berpantang bukan berarti kita juga update status meminta supaya teman-temannya tidak mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk menggosip, untuk menceritakan kebohongan atau membuat berita hoaks. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Percuma Anda dan saya serta kita semua berpuasa dan berpantang, tetapi kita memaksa orang lain untuk melakukan hal serupa sebagai bentuk penghormatan. Percuma kita berpantang dan berpuasa kalau kita selalu berkelahi dengan anggota keluarga kita, dengan tetangga kita. Bukannya menghadirkan tanda dan kasih Allah serta olah batin untuk menjadi semakin dewasa di dalam hidup rohani, tetapi justru hanya sekedar pamer. Maka puasa dan pantang seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah? Dalam kitab Nabi Yesaya dengan jelas menegaskan, puasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar. Berpuasa bukan justru menutup pintu rezeki orang lain.
Berpuasa bukan berarti menuntut orang lain akhirnya kesulitan untuk mengais rezeki hanya karena alasan supaya bisa menghormati kita yang sedang berpuasa. Berpuasa yang terpenting di dalam iman Katolik kita. Anda dan saya diajak untuk berbagi. Yang biasanya mungkin kita wisata kuliner yang menghabiskan 50.000. Mungkin kita habiskan 25.000 yang kita makan. Yang 25.000 lainnya kita membelikan makanan untuk mereka yang kelaparan dan membutuhkan. Kita juga diajak untuk membawa ke rumah kita orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Meskipun seringkali kita juga diajak untuk bijaksana agar tidak mudah dimanfaatkan dari setiap perbuatan baik kita. Tetapi menjadi salah ketika kita mendasarkan rasa curiga kita hingga akhirnya Anda dan saya serta kita menunda perbuatan baik kita hari ini. Maka kita diajak untuk senantiasa berpuasa di dalam ketulusan, berpantang di dalam keikhlasan, bukan karena sebuah status supaya dipandang, tetapi supaya kita sungguh hidup berkenan sebagaimana yang Allah kehendaki di dalam persiaran hidup kita. Maka di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Yesus mengingatkan diri kita, Anda dan saya, yang seringkali menjadikan alasan puasa dan pantang untuk tidak terlibat, untuk tidak ambil bagian di dalam kebahagiaan saudara kita. Maka Yesus menegur para muridnya dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa dan berpantang. Anda dan saya serta kita semua diingatkan, memang kita yang berpuasa, tetapi jangan sampai memaksa orang yang sedang bersuka cita karena hari istimewanya, hari perkawinannya, hari berharganya di dalam hidupnya. Lantas kita memaksa mereka yang berbahagia untuk berduka cita karena saya berpuasa. Yesus menegaskan, hendaklah engkau berbahagia dengan mereka yang berbahagia. Jangan karena berpuasa dan berpantang memasukkan mereka untuk berduka cita demi penghormatan. Karena puasa dan pantang kita bukan untuk mengejar kehormatan di hadapan sesama, tetapi kita belajar untuk menjadi tanda dan bukti kasih nyata Allah di dalam persiaran hidup kita. Dengan berpuasa, belajar mengendalikan diri kita, tidak mudah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mudah bergosip, tidak mudah menghamburkan harta duniawi kita, tetapi membuatnya semakin bermakna. Berpuasa mengikuti ambisi yang tak teratur. Belajar mengendalikan diri kita agar setiap langkah dan perbuatan kita menjadi perwujudan nyata akan kasih Allah di dalam persiarahan. Puasa bukan melulu perkara kita tidak makan, tetapi kita berani dan diajak harus berani untuk mengendalikan diri kita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam retret agung selama masa Prapaskah ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali ketika kita berpuasa dan berpantang, kita membiarkan badan kita muram, muka kita lesu, bahkan orang tidak mau melihat wajah kita karena wajah kita yang muram. Tetapi Yesus hari ini mengajak kita semua, meskipun Anda dan saya serta kita semua berpuasa, minyakilah rambutmu, tatalah rambutmu, tampillah serapi mungkin,
dan bersukacitalah dan berbahagialah di dalam ketaatan dan kesetiaan kita di dalam retret agung yang kita ungkapkan di dalam puasa dan pantang di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.